Awal-awal pandemi itu kurang lebih di tahun 2020, terus habis itu perusahaan-perusahaan itu menerapkan konsep kerja di rumah atau WFH. Terus di tahun 2022 ini gua pun udah WFH selama 6 bulan, dan pastinya kalau tempat kerja kita enak, kerja kita juga pasti lebih produktif kan. Nah, kurang lebih inilah setup meja kerja gua ketika gua kerja di rumah. Oke, dimulai dari meja. Meja ini gue beli di Informa. Mejanya emang basic banget, meja biasa. Terus nggak bisa naik turun pastinya. Gue bisa bilang fungsinya sih udah menunjang banget gue buat kerja. Nah, meja ini sih kenapa gue pilih warna coklat? Karena device gue itu rata-rata warnanya hitam. Jadi apa yang masuk dengan hitam itu ya kurang lebih turunannya mungkin ke arah-arah warna coklat. Nah, terus di meja ini ada dua laci. Dua laci ini gue pakai buat naro buku, juga naro beberapa device gue. Nah, contohnya kayak yang ini gue taro keyboard gue bisa bilang keyboard apa namanya, keyboard cadangan lah ya. Gue pakai Logitech K380, cukup jarang dipakai, tapi untuk connect ke device gue ini cocok banget karena dia ada command buttonnya. Nah, terus dia juga ada lacinya. Nah, lacinya gue taruh beberapa alat gue seperti dongle, earphone, ada kabel charger, power bank, hard disk, dan lain-lain. Ini gue taruh di laci. Terus kita lanjut ke kursinya. Kursi ini sama sepaket, gue beli juga di Informa. Ini dari beberapa kursi yang gue coba di Informa, akhirnya gue memutuskan beli kursi yang ini karena dari semuanya yang gue coba, ini yang masuk budget, nggak gitu mahal, dan empuk juga enak dipakai gitu. Ini basic sih, bisa naik turun, terus ada ininya sandaran kepalanya, jadi lebih enak gitu. Karena kan kalau gue biasa kerja sambil nyender, menurut gue lebih enak kalau misalnya kalau gue beli kursi yang ada sandaran kepalanya. Gue setup meja gue emang sebersih mungkin supaya nggak ada kabel-kabel yang terlihat sama sekali ya, biarpun nggak bersih-bersih banget, tapi ini bisa jadi apa ya, sesuatu yang enak gue lihat gitu ketika gue lagi bekerja, karena nggak semrawut dan cenderung ke arah rapi kalau menurut gue. Emang kabel manajemennya gue taruh ke belakang-belakang aja karena emang kabelnya nggak gitu kompleks, karena hanya monitor aja yang gue colok ke bawah, jadinya nggak terlalu rumit untuk urusan perkabelan. Dari mouse, gue pakai Apple Magic Mouse. Apple Magic Mouse masih jadi pilihan utama gue ketika gue bekerja karena fungsinya memudahkan banget gue dalam bekerja, jadi lebih menunjang gue dalam segi produktivitas. Terus juga pilihan kedua dan ketiga mouse gue adalah mouse ergonomis Logitech MX Master, itu enak banget. Terus Logitech Lift yang ketiga yang gue pakai. Selanjutnya keyboard gue masih pakai Apple Magic Keyboard. Terus sebenarnya nggak ada yang spesial sih dengan Apple Magic Keyboard. Kita lanjut ke monitor. Nah, monitor ini monitor LG 22 inch full HD, dan juga nggak ada fitur yang spesial di sini karena emang bener-bener basic banget monitornya. Monitor apa ya, gue bisa bilang monitor buat kerja biasa lah ya, nggak punya spek tinggi sama sekali. Nah, kenapa gue pilih 22 inch? Karena seharian gue pakai buat coding kan. Nah, font yang tampil di layar Full HD di 22 inch itu menurut gue paling enak gue lihat ya dibanding di 24 inch. Jadi gue dulu pernah pakai Dell yang 24 inch. Nah, itu gue lihat sih emang layarnya nggak jauh beda sebenarnya. Kalau dilihat samping-sampingnya nggak terlalu signifikan sih perbedaannya, cuma agak ganggu aja fontnya yang agak ngezoom. Jadinya Dell gue singkirin aja dulu, jadi gue pakai yang LG aja untuk saat ini. Untuk kebutuhan gue buat ngoding, monitor LG ini sangat masih masuk
ke apa yang gue cari. Jadi gue nggak butuh banget sih spek yang terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misal pun nanti gue mau upgrade, mungkin gue bakal upgrade ke 27 inch 2K atau 32 inch 4K. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau beli monitor 27 inch, nah gue saranin jangan 27 inch FHD, itu sama aja, sama juga bohong sih menurut gue. Jadi lebih baik kalau beli 27 inch itu yang 2K atau 4K, dan 32 inch itu yang 4K. Untuk connect dari monitor ke Mac atau untuk extend dari extend displaynya dari Mac ke monitor ini, gue pakai dongle namanya PX. Gue udah pakai dongle ini cukup lama dan ini portnya ada 12. Gue bisa bilang ini bagus, cuma cukup panas. Jadi kalau gue pegang gini ya dia panas gitu. Jadi kalau dongle ini sayangnya kalau misalnya di connect ke layar 27 inch 2K, nah dia nggak dapet 60 Hz, cenderungnya jadinya patah-patah gerakan kursornya kayak gitu. Juga kalau lo nge-scroll dia pasti bakal patah. Itu ini kekurangannya si PX sih menurut gue. Nah untuk device sendiri, device yang gue pakai buat gue bekerja, buat ngoding sehari-hari, gue pakai MacBook Pro 2020 Touch Bar. Kalau MacBook Pro ini nanti mungkin gue bakal bikin video terpisah kali ya. Gue bakal bagi pengalaman gue pakai MacBook Pro ini gitu. Sejauh gue pakai sih enak banget multitaskingnya. Gue buka Windows sebanyak apapun nggak lemot, nggak pernah gue matiin juga Mac-nya, jadi selalu nyala sih. Paling kayak sebulan sekali gitu gue restart. Terus kita lanjut ke aksesoris di sini. Kalau aksesoris ya biasa gue belinya di e-commerce, kayak ada tanaman-tanaman artifisial, terus ada figur ini Levi. Kalau kalian nonton Attack on Titans, nah dia nih gue bisa bilang toko yang paling jago mungkin ya di sana. Dia bisa nebas Titan itu dalam hitungan detik mungkin. Nanti gue bakal taruh mungkin ya link pembeliannya di bawah kalau kalian mau ngintip-ngintip harganya atau itemnya gitu yang lain. Nah terus untuk gue meeting, gue pakai earphone AKG ini. Earphone ini adalah earphone bawaan dari Samsung, dari HP gue ini. Untuk dashpad gue lagi nggak pakai. Nah kalau dashpad gue pakai merek Press Play. Nanti gue bakal attach juga di deskripsi kalau kalian mau intip-intip dashpadnya, karena di Press Play itu gue lihat dashpadnya itu unik-unik gambarnya juga. Gue simple tapi bagus banget gitu. Nanti kalian mungkin bisa intip-intip dashpadnya ya. Untuk urusan multimedia, gue pakai speaker Bose SoundLink Mini 2. Nah kenapa gue pakai speaker itu, karena gue itu orangnya tipenya bass head. Gue suka banget speaker yang ngebass banget. Nah makanya gue pilih si Bose itu. Selain dia bass head, bentuknya itu juga gue suka banget ya. Dia kecil, terus mudah banget ditaruh di mana aja gitu. Bentuknya kotak begini kan, jadinya gue pikir ini setup yang cocok banget buat di meja kerja gue gitu. Jadi itu juga salah satu faktor gue milih si Bose SoundLink Mini 2. Jadi gue juga punya earphone juga mereknya Bose. Ini gue pakai cukup lama. Ini juga earphone ini juga salah satu pilihan gue karena tipenya ngebass banget. Itu menurut gue puas banget sih dari kualitas suaranya. Mungkin ini yang bisa gue cerita ke kalian. Jadi inilah setup meja kerja gue. Jadi emang setupnya sederhana dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang sekarang sedang bekerja di rumah seperti gue. Kalau kalian suka videonya, boleh di like, boleh di komen juga. Kalau kalian mau nanya, silahkan di subscribe kalau kalian suka. Dan makasih buat yang mampir ya.